Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Habib Ali dari Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang, Sangga Perintis Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia dan di Indonesia. Jadi, Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris sedang mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Age to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsi. Pulau Bronsi merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dutch, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku kepanduan gerakan panduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Robert Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. 4 tahun kemudian, pada 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cube, Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Panduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organisasi The Scout Movement, organisasi gerakan pramuka sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya kantor sekretariatnya itu berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik bernama Nationally Private Organization (NPO) di Bandung pada 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegaran 7 membentuk
organisasi panduan pertama yang bernama Javan Sea Pacific Organization atau JPO. Lahirnya JPO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lain yang sejenis seperti Hizbul Wahton atau HM. Pada 1918, Jong Java 1923 dan Nationally Pathfinders. Seiring berjalannya waktu antara tahun 1928 sampai 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin marak, seperti Pandu Indonesia, Pathfinders Organization, Pasundan, Pandu Kesultanan Sirtan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Guna menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) menyelenggarakan acara perkemahan Kepanduan Indonesia OM Perkino di Yogyakarta pada 1923 sampai Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan mengadakan kongres pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Kongres ini melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya kepanduan yang diakui pemerintah. Akan tetapi, saat Belanda kembali datang ke Indonesia, PRI dilarang dan resmi dicabut pada 6 September 1951. Hal ini mendorong munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Mulai 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Untuk menindaklanjuti, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang beranggotakan Sultan Hamengkubuwono IX, Ahmad Aziz Saleh, dan Ahmadi. Hasil kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran Kapres nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Kemudian melalui Kapres 38 atau 1961, gerakan kepanduan Indonesia akhirnya menjadi gerakan Pramaja Muda Karana atau Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, gerakan pramuka secara resmi mulai diperkenalkan ke rakyat Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.